Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddats rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 71. 1, 2, 3, baris ketiga dari bawah. Halaman 71 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aksaru syuhada'i ummati, paling banyaknya orang yang mati syahid di kalangan umatku adalah. Jadi paling banyaknya syuhada, orang yang mati syahid di kalangan umat Rasul adalah ashabul furoshi, orang yang meninggal di tempat tidur. Artinya dia tidak berperang di jalan Allah, tapi dia berdakwah. Lalu dia berdakwah, aktivitas sehari-harinya dakwah. Kemudian dia sakit, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan sakit, kemudian di atas tempat tidur, sehingga aktivitas sehari-harinya dakwah, sehingga dia dianggap mati syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sehari-harinya memakmurkan masjid, ada yang sehari-harinya berdakwah dan lain sebagainya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia meninggalnya karena sakit, lalu berada di tempat tidur, padahal aktivitasnya adalah berdakwah, maka dia mati syahid meskipun berada di tempat tidur. Jadi kata Rasul, paling banyaknya syuhada di kalangan umatku adalah ashabul furoshi, orang yang meninggalnya di tempat tidur. Wakam, dan banyak sekali min qatilin, orang yang terbunuh dalam peperangan, bainas soffaini, di antara dua barisan, barisan kaum muslimin dan barisan kafirin. Allahu a'lamu biniyatihi, dan Allah lebih mengetahui niatnya. Jadi ada orang yang berperang di jalan Allah, niatnya ikhlas, dia syuhada, mati syahid di jalan Allah. Ada orang yang berperang di jalan Allah, niatnya ria, pamer, biar dianggap pahlawan, maka dia bukan mati syahid. Nah, orang nggak tahu, dia tetap
tetap dianggap oleh manusia itu mati syahid, padahal Allah yang tahu niat orang tersebut. Nah, orang yang karena ria, pamer, atau tujuannya harta rampasan perang atau ghanimah atau kedudukan, dia meninggal dunia pada saat berperang sekalipun niatnya keliru, tidak mati syahid. Hadirin sekalian, berarti hati-hati urusan niat. Nah, bagi kita ini nggak tahu niat orang itu apa, urusan kita husnuzon, baik sangka. Berarti orang yang mati syahid dianggap syahid menurut manusia, tapi menurut Allah lain urusannya, tergantung niatnya. Hadirin sekalian, berarti hati-hati terhadap niat. Ada orang yang di tempat tidur dia syahid di jalan Allah, ada yang berperang tidak syahid di jalan Allah karena niatnya yang bukan karena Allah atau keliru. Hadirin sekalian, fayam bagi maka sebaiknya lil mujahidi bagi orang yang berjuang di jalan Allah, ayyah tariza menjaga kullal ihtirazi benar-benar menjaga niatnya, minar riyai dari ria, dari pamer, dari ingin dinilai baik oleh orang lain. Sedekah jangan ingin dinilai baik oleh orang lain, tapi ikhlas karena Allah. Beramal soleh, sholat, baca Quran jangan ingin dinilai baik oleh orang lain, tetapi ikhlas karena Allah. Amal apapun ikhlas karena Allah. Wa iradati ghairi wajhillahi, betul-betul menjaga dari iradah, berkeinginan, ghairu wajhillahi, selain ridho Allah, bijihadihi, terhadap jihadnya, terhadap amal solehnya. Jadi jangan sampai kita berbuat baik niatnya tidak karena Allah, maka tidak mendapatkan keridhaan Allah dan tidak mendapatkan pahala dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wal yukhlis, hendaklah mengikhlaskan niyatahu, niatnya lillahi, karena Allah. Wal yubaligh fi dzalika, lebih-lebih hal itu indal qitali, ketika peperangan. Jadi ketika peperangan di jalan Allah harus lebih lurus lagi niatnya. Jadi lebih-lebih ketika peperangan di jalan Allah. Wal yazdad minat tahaffuzi, dan berlipat-lipatlah penjagaannya. Sudah dibalik kitabnya. Wal ijtihadi, dan kesungguhannya, fi ikhlasi niyati, di dalam mengikhlaskan niat, di dalam membetulkan niat. Jadi harus betul-betul ikhlas karena Allah, terutama ketika hendak berperang di jalan Allah. Makhafata ayyabtula ala ghairi kamalil ikhlasi, khawatir jika dia terbunuh pada saat dalam keadaan tidak ikhlas, fayuhbitu amaluhu, maka hilanglah amal solehnya, tidak bergunalah amal solehnya meskipun dia terbunuhnya dalam peperangan membela agama, niatnya keliru, maka tidak bernilai di sisi Allah. Wa yabtulu, dan batalah ajruhu, pahalanya. Wa takunu khotimatuhu, dan menjadilah akhir hidupnya itu, wal iyadzu billah, perlindungan itu kepada Allah, ghairu hasanatin, tidak bagus. Jadilah akhir hayat hidupnya tidak bagus atau tidak husnul khotimah lantaran dia niatnya yang keliru. Hadirin sekalian, wa yasiru amruhu, dan urusan orang itu menjadi fi ghayatil khatari, di dalam puncaknya bahaya. Jadi dia itu bahaya, sudah berjuang di jalan Allah lalu tidak diterima di sisi Allah, artinya dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sekalian, jadi kalau sudah jihad benar-benar harus karena Allah, nggak ada niatan lain, maka itulah orang yang beruntung. Wa mimma yanbaghi lil mujahidi, dan sebaiknya yang harus dilakukan bagi mujahid juga, yuhzarahu wa yahtariza minhu ghayatal ihtirazi,
dengan penuh penjagaan, dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai dilakukan al-firaru minaz zahfi, lari dari pertempuran. Haitsu la yajuzul firaru, pada saat tidak diperbolehkan lari dari pertempuran. Jadi pada saat berperang, orang yang lari dari pertempuran itu dosa besar. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Namun ada lari tapi diperbolehkan, yaitu pada saat komandonya menyuruh lari. Nah, itu maka hukumnya boleh. Itu urusan panglima perangnya, bagaimana dia nyuruh lari untuk ngatur strategi. Nah, maka lari seperti itu yang diperbolehkan. Tapi kita lari menyelamatkan diri karena takut mati, maka itu dosa besar, hadirin sekalian. Jadi yang perlu dijaga ketika berperang itu sudah dimulai, jangan sampai kita lari dari medan pertempuran, itu termasuk dosa besar, hadirin sekalian. Waqad adda alaihi salatu wassalam dzalika minal mubiqati, sungguh Rasulullah telah menganggap hal itu termasuk yang membahayakan, wa minal kabairi, dan termasuk dosa besar, al muhlikati, yang membinasakan. Jadi Rasul menganggap lari dari pertempuran itu termasuk dosa besar dan termasuk mubiqat, yang menghilangkan amal-amal kebaikan, hadirin sekalian. Jadi yang membinasakan maksudnya amal-amal kebaikannya hilang di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salasun, 3 perkara, la yanfa'u, yang tidak bermanfaat, ma'ahunna, bersama ketiga tersebut, amalun, amal soleh. Jadi kalau punya ketiga perkara ini atau salah satu dari ketiga perkara ini, amal soleh orang tersebut tidak bermanfaat, tidak bernilai di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dosa besar yang menyebabkan amal-amal sehari-hari kita tidak diterima oleh Allah. Apa saja? Pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah. Ada orang musyrik menyekutukan Allah, menyembah berhala, atau niat amal soleh bukan karena Allah, itu pun menyekutukan Allah secara kecil-kecilan, maka amal solehnya ditolak. Tapi kalau orang musyrik kemudian menyembah berhala, menyembah kuburan, minta kepada kuburan, itu amal musyrik. Lalu dia berbuat kebaikannya itu ditolak semua oleh Allah. Artinya dia orang yang rugi, percuma berbuat kebaikan kalau dia musyrik, yaitu menyekutukan Allah, hadirin sekalian. Jadi menyembah selain Allah itu musyrik, amal-amalnya tidak diterima, amal kebaikannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai berbuat musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar yang kedua setelah musyrik. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Sekarang ini mau puasa kita harus menghilangkan dosa-dosa, membersihkan hati kita agar ibadah Ramadan kita nyaman. Bagaimana caranya? Saling maafkan. Kemudian yang paling penting, minta maaf kepada kedua orang tua jika masih hidup. Jika sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Itu bentuk berbakti kepada orang tua. Maka ada tradisi yang bagus, mau puasa itu kita menziarahi kuburan, bentuk bakti kita kepada orang tua. Jadi orang tua sudah tidak ada, kita minta maaf dengan cara mendoakan orang tua, hadirin sekalian. Maka kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah pahala Ramadan kita utuh. Tapi kalau durhaka kepada orang tua, Ramadan puasanya benar-benar enggak diterima oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga yang ada kaitannya dengan kita adalah wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Jadi orang yang lari dari medan pertempuran lalu dia beramal soleh, amal solehnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketiga hal ini benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua, dan jangan sampai kita kalau ada perintah jihad lari dari pertempuran. Nah, sekarang nggak ada perintah jihad, maka jihad kita adalah berdakwah, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, hadir di majelis taklim. Nah, itu adalah jihad-jihad kita ketika tidak ada perintah perempuan. Banyak cara-cara berjihad lain. Ketika kita dalam aktivitas dakwah, kita meninggal karena sakit lalu meninggal, kita husnul khotimah dan bisa dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.